Pernahkah Anda membayangkan seorang pendeta mengejek Nabi Muhammad, namun justru dibuat terdiam oleh jawaban cerdas Abu Nawas? Sebelum ceritanya dimulai, like jika Anda suka kisah cerdas penuh hikmah, komentar pendapat Anda di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita klasik yang bikin mikir sekaligus ketawa. Cerita Abu Nawas selalu penuh kejutan. Di balik lucuannya, tersimpan jawaban-jawaban yang seringkali membuat orang sombong kehilangan kata-kata. Dalam kisah ini, Abu Nawas berhadapan dengan seorang pendeta yang datang dengan nada mengejek. Namun, siapa sangka, satu jawaban sederhana justru membuat suasana berubah total. Tonton sampai selesai, karena jawaban Abu Nawas di akhir cerita benar-benar tak terduga. Pagi itu, kota Baghdad tampak hidup seperti biasanya. Matahari baru saja naik, memantulkan cahaya keemasan di dinding-dinding bangunan batu yang berdiri kokoh sejak ratusan tahun lalu. Para pedagang mulai membuka lapak, suara tawar-menawar terdengar bersahut-sahutan, dan aroma roti hangat bercampur rempah memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, tampak seorang pria dengan pakaian sederhana duduk santai di sudut pasar, menikmati kurma sambil sesekali tersenyum sendiri. Dialah Abu Nawas. Abu Nawas dikenal masyarakat Baghdad bukan karena kekayaannya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena kepintaran yang dibalut kelucuan. Banyak orang mengira ia hanya seorang penganggur yang gemar bercanda, padahal di balik kata-katanya yang ringan, tersimpan kecerdasan yang seringkali membuat orang terdiam. Ia jarang mencari perdebatan, tetapi jika perdebatan mencarinya, Abu Nawas hampir selalu tahu cara keluar dengan kepala tegak dan senyum lebar. Pagi itu terasa sedikit berbeda. Abu Nawas memperhatikan wajah-wajah orang di pasar yang tampak lebih serius dari biasanya. Beberapa kelompok terlihat berbisik-bisik, sebagian lagi berkumpul seolah menunggu sesuatu. Abu Nawas mengunyah kurmanya perlahan, lalu menajamkan pendengaran. Tak butuh waktu lama sampai ia menangkap inti pembicaraan mereka. "Kau sudah dengar," bisik seorang pedagang kain. "Pendeta dari Syam itu akan datang ke sini hari ini," jawab temannya. "Pendeta yang suka berdebat itu?" "Iya, namanya Syaif Nuhail bin Markus." Nama itu bukan asing. Syaif Nuhail bin Markus dikenal sebagai seorang pendeta yang pandai berbicara dan gemar menguji keyakinan orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Ia sering datang ke kota-kota besar untuk beradu argumen di depan umum. Bukan sekadar berdiskusi, melainkan ingin menunjukkan keunggulan logikanya. Banyak orang segan berhadapan dengannya, bukan karena takut, tetapi karena tak ingin suasana menjadi panas. Abu Nawas tersenyum tipis. "Pendeta yang suka bertanya, ya?" gumamnya pelan. Tak lama kemudian, suara derap langkah kuda terdengar dari kejauhan. Kerumunan perlahan membuka jalan. Beberapa orang menoleh, sebagian lagi berdiri lebih dekat, rasa ingin tahu mereka semakin besar. Dari arah timur pasar, muncul seorang pria parubaya dengan jubah rapi dan sorban tersusun indah. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Dialah Syaif Nuhail bin Markus. Pendeta itu turun dari kudanya dan berdiri di tengah pasar, seolah tempat ramai itu adalah panggung yang telah lama ia tunggu. Ia memandang sekeliling, mengamati orang-orang yang berkumpul. Beberapa tampak antusias, beberapa lainnya terlihat waspada. Syaif Nuhail mengangkat tangan, memberi isyarat agar suasana menjadi lebih tenang. "Aku datang bukan untuk bertengkar," katanya dengan suara lantang namun terukur. "Aku hanya ingin bertanya dan mendengar jawaban." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi nada bicaranya membuat banyak orang saling pandang. Mereka tahu, pertanyaan dari pendeta ini jarang sederhana. Abu Nawas, yang sejak tadi duduk santai, akhirnya berdiri. Ia membersihkan tangannya, lalu melangkah mendekat dengan langkah ringan, seolah yang akan dihadapi bukan perdebatan serius, melainkan obrolan biasa di warung kopi. Beberapa orang berbisik, "Itu Abu Nawas." Yang lain mengangguk pelan, berharap dalam hati bahwa pria satu ini mampu menjaga suasana tetap damai. Abu Nawas berdiri tidak jauh dari pendeta itu. Wajahnya tenang, bahkan tampak ceria. Ia menatap Syaif Nuhail tanpa rasa takut, tanpa sikap menantang. Justru sikap santainya membuat banyak orang semakin penasaran. Apa yang akan terjadi jika dua orang dengan cara berpikir yang sangat berbeda ini saling berhadapan? Pasar yang tadinya riuh perlahan menjadi lebih sunyi. Seolah semua orang menahan napas. Mereka tahu, sebuah pertanyaan akan segera dilontarkan, dan dari sanalah arah peristiwa hari itu akan ditentukan. Abu Nawas menarik napas pelan, matanya menyapu kerumunan, lalu kembali menatap pendeta di depannya.
Di titik inilah, sebuah percakapan yang tampaknya sederhana akan berubah menjadi pelajaran yang tak disangka-sangka. Setelah suasana pasar mulai tenang, Syekh Nuhail bin Markus melangkah satu langkah ke depan. Tatapannya menyapu wajah orang-orang yang berkumpul, seolah sedang menimbang siapa yang layak menjadi lawan bicaranya. Ia berhenti tepat di depan Abu Nawas, lalu mengangguk tipis sebagai tanda salam. Tidak ada senyum, hanya ekspresi yakin yang tenang. "Aku mendengar namamu sering disebut di kota ini," ujar Syekh Nuhail dengan suara datar. "Katanya engkau pandai menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang ringan." Abu Nawas tersenyum kecil. "Orang sering berkata macam-macam," jawabnya santai. "Kadang benar, kadang hanya bumbu cerita." Beberapa orang tertawa pelan. Namun Syekh Nuhail tetap serius. Ia tidak datang untuk bercanda. Ia datang dengan tujuan yang jelas, mengajukan pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara lebih lantang agar semua orang mendengar. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku ingin bertanya dengan jujur dan terbuka. Pertanyaan ini sering muncul di benakku, dan mungkin juga di benak banyak orang." Kerumunan kembali hening. Abu Nawas mengangguk, memberi isyarat agar pendeta itu melanjutkan. Ia berdiri dengan posisi santai, kedua tangannya bersedekap ringan, tidak menunjukkan sikap defensif. Syekh Nuhail melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih tajam namun tetap terkontrol. "Dalam keyakinanmu, Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaanku adalah ini, beliau dikenal sebagai seorang yang tidak membaca dan menulis. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak terbiasa dengan huruf dan tulisan bisa membawa ajaran besar yang begitu luas dan mendalam?" Beberapa orang tampak gelisah mendengar pertanyaan itu. Bukan karena isinya kasar, melainkan karena cara penyampaiannya terasa seperti ujian logika. Syekh Nuhail tidak meninggikan suara, tidak pula berkata keras, tetapi nada bicaranya memberi kesan seolah ia telah memegang jawaban sendiri. Ia menambahkan, "Bukankah biasanya orang yang membawa ilmu besar adalah mereka yang belajar dari banyak bacaan? Dari kitab ke kitab, dari guru ke guru? Itu yang selama ini aku pahami." Udara terasa lebih berat. Sejumlah orang mulai menoleh ke arah Abu Nawas, menunggu reaksinya. Mereka tahu, pertanyaan ini bukan sekadar ingin tahu, melainkan tantangan terbuka. Jika dijawab dengan emosi, suasana bisa berubah tidak nyaman. Jika dijawab dengan tergesa-gesa, bisa menimbulkan salah paham. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru mengusap dagunya, seolah sedang berpikir santai. Sikapnya membuat beberapa orang semakin tegang, sementara yang lain justru penasaran. Mengapa ia terlihat begitu tenang di tengah pertanyaan yang serius? Syekh Nuhail kembali berbicara, kali ini dengan nada yang sedikit menyelipkan rasa percaya diri. "Aku tidak bermaksud merendahkan," katanya. "Aku hanya ingin memahami bagaimana keyakinan itu dibangun. Jika seseorang tidak membaca, dari mana datangnya pengetahuan yang begitu luas?" Beberapa orang mulai saling berbisik, ada yang mengangguk-angguk, ada pula yang menghela napas. Mereka menyadari, pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan satu kalimat biasa. Dibutuhkan ketenangan, kecerdasan, dan cara pandang yang luas. Abu Nawas akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap pendeta itu dengan mata jernih, tanpa rasa tersinggung. Justru ada senyum tipis yang masih bertahan di sudut bibirnya. "Pertanyaanmu menarik," kata Abu Nawas perlahan, "dan memang pantas untuk dipikirkan." Jawaban singkat itu membuat suasana semakin sunyi. Tidak ada pembelaan, tidak ada sanggahan. Abu Nawas seolah sengaja menahan kata-katanya. Ia memahami bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab seketika. Ada saatnya memberi ruang agar orang-orang yang mendengar ikut berpikir. Syekh Nuhail sedikit mengangkat alis. Ia tampak yakin telah melemparkan umpan yang kuat. Dalam benaknya, pertanyaan ini adalah batu ujian. Jika Abu Nawas tergelincir, maka ia akan melangkah lebih jauh. Sementara itu, kerumunan menahan napas. Mereka merasakan bahwa ini baru awal dari percakapan panjang. Pertanyaan sudah dilempar, tantangan sudah terbuka, dan semua menunggu. Akankah Abu Nawas menjawab dengan cara yang tak terduga? Di titik inilah, arah perdebatan mulai terbentuk. Bukan lagi sekadar pertanyaan, melainkan adu cara berpikir yang akan menentukan siapa yang mampu menjaga kebijaksanaan di tengah keramaian. Setelah pertanyaan itu menggantung di udara, suasana pasar terasa semakin sunyi. Orang-orang berdiri tanpa bergerak, seolah takut suara napas mereka akan mengganggu momen tersebut.
Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban yang tak kunjung keluar. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu tersenyum lebar. Senyum yang bukan mengejek, bukan pula menantang. Senyum itu lebih mirip senyum seseorang yang baru saja mendengar cerita lucu, bukan pertanyaan berat. Ia menggelengkan kepala pelan, lalu tertawa kecil. Hahaha, tawanya pelan namun jelas terdengar. Pertanyaan seperti ini membuatku lapar. Kerumunan terkejut. Beberapa orang saling pandang. Ada yang hampir tertawa, ada pula yang kebingungan. Di tengah suasana yang tegang, Abu Nawas justru melontarkan kalimat yang ringan. Syaif Nuhail sendiri tampak sedikit kaku, tidak menyangka reaksi seperti itu. Lapar? Tanya pendeta itu singkat. Iya, jawab Abu Nawas sambil menepuk perutnya. Karena kalau berpikir terlalu berat tanpa senyum, kepala bisa panas. Beberapa orang akhirnya tertawa kecil. Ketegangan yang sejak tadi menggantung mulai mengendur. Abu Nawas memahami betul bahwa suasana seperti ini tidak boleh dibiarkan terlalu kaku. Ia tidak ingin perbincangan berubah menjadi adu emosi. Baginya, pikiran jernih hanya lahir dari hati yang tenang. Ia lalu melangkah sedikit ke samping, mengambil kendi air dari seorang pedagang, lalu meneguknya sekali. Setelah itu, ia menatap kembali Syaif Nuhail dengan wajah santai. Wahai Syaif, katanya dengan nada bersahabat, aku tidak menolak pertanyaanmu. Aku hanya ingin memastikan, apakah engkau benar-benar ingin jawaban, atau hanya ingin membuktikan bahwa pertanyaanmu lebih hebat dari jawaban orang lain. Kalimat itu membuat kerumunan kembali hening. Nada Abu Nawas tetap ringan, tetapi maknanya dalam. Syaif Nuhail terdiam sejenak, lalu menjawab, aku ingin memahami. Bukankah itu tujuan bertanya? Abu Nawas mengangguk cepat. Bagus, kalau begitu, mari kita berjalan pelan-pelan. Ia mengangkat satu jarinya, seolah memberi tanda bahwa ia belum menjawab, tetapi sedang menyiapkan arah pembicaraan. Ia tidak ingin langsung masuk inti, karena ia tahu, jawaban yang terlalu cepat seringkali tidak benar-benar dipahami. Menurutmu, lanjut Abu Nawas, apakah semua pengetahuan harus lewat tulisan? Syaif Nuhail sedikit terkejut dengan arah pertanyaan itu. Namun ia menjawab, tulisan adalah cara terbaik menjaga ilmu. Abu Nawas tersenyum lagi. Cara terbaik, mungkin, tapi bukan satu-satunya. Beberapa orang mulai mengangguk. Abu Nawas mulai memancing pemikiran tanpa menyerang. Ia tidak membantah, tidak pula menyalahkan. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru yang lebih luas. Ia kemudian menunjuk seorang anak kecil yang sedang berdiri di dekat kerumunan. Anak itu, katanya, belum bisa membaca, tapi ia tahu cara pulang ke rumah. Tahu wajah ibunya, tahu mana api yang panas dan mana air yang sejuk. Apakah semua itu ia pelajari dari tulisan? Kerumunan mulai tersenyum. Syaif Nuhail mengerutkan kening, berpikir. Abu Nawas tidak menunggu jawaban. Ia melanjutkan dengan nada tetap santai. Ada ilmu yang masuk lewat mata, ada yang lewat telinga, dan ada yang langsung ditanamkan ke dalam hati. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu ia tertawa kecil lagi. Kalau semua ilmu harus lewat tulisan, tambahnya bercanda. Mungkin para ibu di dunia ini tidak layak dipanggil guru pertama. Tawa ringan pecah di antara kerumunan. Bahkan beberapa orang yang sejak awal terlihat tegang kini mulai menikmati suasana. Abu Nawas berhasil mengubah arena debat menjadi ruang berpikir bersama. Syaif Nuhail mulai menyadari bahwa lawan bicaranya bukan orang yang mudah dipancing. Abu Nawas tidak melawan dengan suara keras, tidak pula dengan sindiran tajam. Ia melawan dengan ketenangan, contoh sederhana, dan humor yang halus. Namun, meski suasana tampak cair, semua orang tahu satu hal. Jawaban sesungguhnya belum keluar. Abu Nawas kembali memandang pendeta itu dan berkata, bersabarlah, wahai Syaikh. Jawaban dari pertanyaanmu bukan untuk disampaikan dengan tergesa-gesa. Ada waktu dan cara yang tepat. Kerumunan kembali terdiam. Mereka merasakan bahwa Abu Nawas sedang menuntun percakapan menuju titik yang lebih dalam. Senyum, tawa, dan contoh ringan hanyalah pembuka. Di balik semua itu, sebuah jawaban besar sedang disiapkan. Dan pasar Baghdad kembali menahan napas, menunggu langkah berikutnya. Abu Nawas berdiri sedikit lebih tegak. Senyumnya masih ada, tetapi kini tidak sekadar senyum santai. Ada ketenangan yang membuat orang-orang tanpa sadar kembali fokus padanya.
Ia tidak mengangkat suara, tidak pula membuat gerakan berlebihan. Justru sikapnya yang sederhana membuat suasana kembali serius, namun tetap nyaman. "Wahai Syaif Nuhail," ucap Abu Nawas perlahan, "izinkan aku bertanya satu hal sebelum aku menjawab pertanyaanmu." Pendeta itu mengangguk pelan. "Silakan," katanya singkat, yakin bahwa ia masih menguasai keadaan. Abu Nawas menoleh sejenak ke arah kerumunan, lalu kembali memandang pendeta di depannya. "Menurutmu," katanya, "mana yang lebih penting? Wadah ilmu atau sumber ilmu?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk ukuran perdebatan besar. Beberapa orang tampak heran. Ada yang mengira Abu Nawas sedang mengulur waktu. Namun sebagian lainnya mulai menangkap arah pembicaraan yang tidak biasa. Syaif Nuhail berpikir sejenak. "Tentu sumbernya," jawabnya akhirnya. "Wadah hanyalah alat." Abu Nawas mengangguk cepat, seolah sangat puas dengan jawaban itu. "Bagus," katanya sambil tersenyum. "Berarti kita sepakat di satu hal." Ia lalu mengambil sebuah cangkir tanah liat dari meja pedagang terdekat. Cangkir itu kosong, sederhana, bahkan terlihat kusam. Abu Nawas mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. "Cangkir ini," katanya, "tidak indah, tidak berukir, bahkan mungkin dianggap biasa saja. Tapi jika diisi air bersih, apakah airnya ikut menjadi buruk hanya karena cangkirnya sederhana?" Kerumunan mulai mengangguk. "Tidak," jawab beberapa orang hampir bersamaan. Abu Nawas tersenyum makin lebar. Ia lalu meletakkan cangkir itu kembali dan menatap Syaif Nuhail dengan tenang. "Kalau begitu," lanjutnya, "mengapa kita sibuk menilai wadah, tapi lupa memeriksa sumbernya?" Syaif Nuhail tampak terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa percakapan ini mulai bergerak ke wilayah yang lebih dalam. Abu Nawas tidak menyerang secara langsung, tetapi perlahan mempersempit ruang berpikir lawannya. Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. "Engkau bertanya tentang membaca dan menulis," katanya. "Itu adalah alat. Alat yang mulia, tidak aku sangkal. Tapi alat tetaplah alat." Ia berhenti sejenak, memberi jeda. "Sekarang aku ingin bertanya," lanjutnya. "Jika seseorang menerima pesan langsung dari sang pemberi ilmu, apakah ia masih perlu alat untuk membuktikan pesan itu berasal darinya?" Kerumunan kembali sunyi. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab cepat. Bahkan orang-orang yang sejak tadi hanya mendengar mulai ikut berpikir. Abu Nawas tidak menuntut jawaban segera. Ia justru membiarkan keheningan bekerja. Syaif Nuhail menarik napas dalam. "Pesan langsung adalah perkara besar," katanya hati-hati. Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali," jawabnya. "Dan perkara besar tidak selalu datang lewat cara yang biasa." Ia lalu menoleh ke arah langit sebentar, lalu kembali memandang pendeta itu. "Pernahkah engkau melihat hujan turun membawa kehidupan ke tanah yang kering?" tanyanya. "Pernah," jawab Syaif Nuhail. "Apakah hujan itu membawa kitab?" tanya Abu Nawas lagi, dengan nada ringan. Beberapa orang mulai tersenyum, menahan tawa. Syaif Nuhail tidak menjawab. Abu Nawas melanjutkan tanpa mengejek. "Hujan tidak membaca tanah sebelum turun," katanya. "Namun tanah tetap hidup karenanya." Kalimat itu terasa sederhana, tetapi maknanya dalam. Abu Nawas sengaja menggunakan perumpamaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia tahu, kebenaran seringkali lebih mudah dipahami melalui contoh kecil, bukan melalui istilah rumit. Syaif Nuhail kini tampak lebih berhati-hati. Kepercayaan dirinya masih ada, tetapi tidak lagi setega sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa setiap jawabannya justru membuka pintu bagi pertanyaan berikutnya. Abu Nawas kembali tersenyum, kali ini lebih lembut. "Tenanglah, wahai Syaif," katanya. "Aku belum menjawab pertanyaanmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kita berdiri di tanah yang sama sebelum melangkah lebih jauh." Kerumunan merasakan perubahan suasana. Tidak ada sorak, tidak ada tawa keras. Yang ada hanyalah rasa penasaran yang semakin kuat. Mereka tahu, Abu Nawas sedang menyusun jalan menuju jawaban yang akan sulit dibantah. Dan di titik ini, semua orang menyadari satu hal. Pertanyaan awal pendeta itu kini justru berbalik menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Setelah perumpamaan tentang hujan itu, suasana pasar berubah menjadi lebih hening dari sebelumnya. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada tawa kecil. Orang-orang kini benar-benar menyimak. Mereka merasakan bahwa pembicaraan ini telah melewati batas obrolan biasa. Ini bukan lagi sekadar tanya jawab,
melainkan perjalanan berpikir yang pelan namun pasti. Syaif Nuhail berdiri dengan sikap yang lebih hati-hati. Ia menyadari bahwa setiap kata Abu Nawas bukan sekadar jawaban, melainkan langkah-langkah logika yang disusun rapi. Jika ia menjawab sembarangan, langkah berikutnya justru bisa menjebaknya sendiri. Abu Nawas memecah keheningan dengan suara yang tetap tenang. "Wahai Syaif," katanya, "aku ingin melanjutkan satu pertanyaan lagi, jika engkau berkenan." Pendeta itu mengangguk. Kali ini anggukannya tidak lagi penuh keyakinan, melainkan lebih menyerupai tanda kewaspadaan. "Menurutmu," lanjut Abu Nawas, "apakah kebenaran diukur dari cara seseorang menerima ilmu, atau dari isi ilmu itu sendiri?" Kerumunan menahan napas. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi terasa berat. Syaif Nuhail terdiam lebih lama dari sebelumnya. Ia memandang Abu Nawas, lalu menoleh ke sekeliling, seolah mencari pijakan. "Isi ilmu," jawabnya akhirnya. "Kebenaran dinilai dari isinya." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Jawaban yang jujur," katanya. "Dan kejujuran selalu menjadi teman baik kebenaran." Ia lalu berjalan beberapa langkah, mengambil sebuah timbangan kecil milik pedagang rempah. Timbangan itu sudah sering dipakai, tampak usang, namun masih berfungsi dengan baik. Abu Nawas mengangkatnya. "Timbangan ini," katanya, "tidak pernah membaca buku tentang keadilan. Ia tidak tahu tulisan, tidak mengenal huruf. Tapi ketika digunakan dengan benar, ia tetap mampu menunjukkan mana yang berat dan mana yang ringan." Beberapa orang tersenyum. Perumpamaan itu terasa dekat dengan kehidupan mereka. Abu Nawas meletakkan kembali timbangan itu dengan hati-hati. "Sekarang bayangkan," lanjutnya, "jika seseorang menolak hasil timbangan hanya karena alatnya tidak indah, apakah itu adil?" Kerumunan menggeleng. "Tidak," jawab beberapa orang serempak. Abu Nawas menatap Syaif Nuhail dengan tatapan lembut, bukan menekan. "Begitu pula dengan ilmu," katanya. "Bukan jalannya yang membuatnya benar, melainkan kebenaran yang dibawanya." Syaif Nuhail mulai menarik napas lebih dalam. Dahinya tampak berkerut. Ia tidak dipermalukan, tidak disudutkan dengan kata-kata keras, namun justru itulah yang membuatnya sulit bergerak. Setiap analogi Abu Nawas terasa masuk akal dan sulit dibantah. Abu Nawas melanjutkan, kini dengan nada sedikit lebih serius namun tetap bersahabat. "Engkau mempertanyakan bagaimana seseorang yang tidak membaca bisa membawa ajaran besar," katanya. "Namun tidakkah engkau melihat bahwa jika seseorang membawa ajaran yang selaras, terjaga, dan menyentuh hati banyak manusia, maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana ia membaca, melainkan dari mana ajaran itu berasal?" Kerumunan mulai mengangguk pelan. Beberapa orang bahkan tampak tertegun, seolah baru menyadari sudut pandang yang selama ini terlewatkan. Syaif Nuhail membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia tampak ingin berkata sesuatu, namun ragu. Abu Nawas tidak memanfaatkan keraguan itu untuk menyerang. Ia justru menambahkan dengan nada ringan. "Tenanglah," katanya sambil tersenyum. "Aku tidak sedang mengajukan perang kata-kata. Aku hanya mengajakmu berjalan bersama logika yang sama-sama kita setujui." Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi pendeta itu untuk berpikir. "Jika kebenaran dinilai dari isinya," lanjutnya, "maka ukuran kita seharusnya adalah dampaknya. Apakah ia membawa keteraturan, keadilan, dan ketenangan, atau sebaliknya?" Syaif Nuhail kini terdiam cukup lama. Kepercayaan dirinya tidak hilang, tetapi jelas goyah. Ia menyadari bahwa pertanyaan awal yang ia lontarkan kini telah berbalik arah. Bukan Abu Nawas yang diuji, melainkan cara berpikirnya sendiri. Pasar tetap sunyi. Semua orang bisa merasakan bahwa perbincangan ini sedang mendekati titik penting. Abu Nawas telah meruntuhkan satu demi satu sandaran logika lama tanpa merobohkannya secara kasar. Dan di titik inilah, semua orang tahu. Satu langkah lagi, dan jawaban yang sesungguhnya akan segera muncul. Keheningan di pasar Baghdad kini terasa berbeda. Jika sebelumnya sunyi karena penasaran, sekarang sunyi karena orang-orang sedang mencerna sesuatu yang dalam. Wajah-wajah yang tadinya tegang berubah menjadi serius. Tidak ada yang berani memotong pembicaraan. Bahkan para pedagang pun menghentikan aktivitasnya, seolah takut melewatkan satu kata pun. Syaif Nuhail berdiri tegak, namun sikapnya tak lagi sekuat saat pertama datang. Tangannya yang semula terlipat rapi kini terbuka, jarinya bergerak pelan, tanda pikirannya sedang bekerja keras. Ia menatap Abu Nawas lebih lama dari sebelumnya,
bukan dengan tatapan menantang, melainkan dengan sorot mata orang yang sedang mencari celah. "Apa yang kau katakan masuk akal," ujar Syekh Nuhail akhirnya. "Namun aku masih ingin memahami satu hal." Abu Nawas mengangguk pelan. "Silakan," jawabnya singkat. Pendeta itu menarik napas. Jika seseorang menerima pesan besar, tanpa membaca dan menulis, bagaimana orang lain bisa yakin bahwa pesan itu terjaga dan tidak berubah? Pertanyaan ini terdengar lebih hati-hati. Tidak ada nada mengejek, tidak ada keinginan menjatuhkan. Ini adalah pertanyaan seseorang yang mulai merasa pondasi lamanya bergeser. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tampak senang, bukan karena lawannya melemah, tetapi karena percakapan kini benar-benar sampai pada inti yang sehat. "Pertanyaan yang baik," katanya. Dan jawabannya tidak rumit, hanya sering dilupakan. Ia lalu menunjuk ke arah kerumunan. "Berapa banyak dari kalian yang bisa menghafal silsilah keluarga?" tanyanya. Beberapa orang mengangkat tangan. "Berapa banyak yang bisa menghafal syair panjang?" lanjutnya. Lebih banyak tangan terangkat. Abu Nawas mengangguk puas. "Menarik," katanya sambil tersenyum. "Kalian menjaga kata-kata tanpa menuliskannya. Kalian mewariskannya dari mulut ke mulut, dari hati ke hati." Syekh Nuhail menyimak dengan saksama. Abu Nawas belum menyebut apapun tentang Nabi. Ia masih membangun jalur logika yang lurus. "Sekarang aku bertanya," lanjut Abu Nawas. "Jika satu orang bisa lupa, apakah 100 orang yang saling mengingatkan akan mudah lupa bersama?" Kerumunan menggeleng. "Tidak," jawab seseorang. "Jika 100 orang bisa lupa," lanjut Abu Nawas lagi, "bagaimana dengan ribuan?" Orang-orang mulai tersenyum. Arah pembicaraan kini jelas, namun Abu Nawas tetap belum menyebutkan jawaban pamungkasnya. Ia menatap Syekh Nuhail dengan tenang. "Penjagaan ilmu tidak selalu bergantung pada tulisan," katanya. "Terkadang ia justru lebih kuat ketika hidup di dalam ingatan banyak orang." Syekh Nuhail mengangguk pelan. Ia mulai memahami arah pemikiran itu, namun masih ada kegelisahan di wajahnya. Abu Nawas melihat hal itu dan melanjutkan dengan nada lebih lembut. "Engkau khawatir pada perubahan," katanya. "Itu wajar. Semua pencari kebenaran khawatir pada hal yang sama." Ia lalu tersenyum kecil. "Tapi coba pikirkan ini. Jika seseorang pandai membaca, orang akan berkata ia menyalin. Jika ia pandai menulis, orang akan berkata ia menyusun. Namun jika ia tidak melakukan keduanya, lalu membawa pesan yang utuh, terjaga, dan menggerakkan banyak hati, bukankah itu justru membuat pesan itu berdiri sendiri?" Kalimat itu membuat beberapa orang mengangguk tanpa sadar. Mereka merasakan kekuatan logika yang sederhana namun sulit disangkal. Syekh Nuhail kini terdiam cukup lama. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keyakinan penuh. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menata ulang pikirannya. Beberapa kali ia membuka mulut, lalu mengurungkannya kembali. Abu Nawas tidak terburu-buru. Ia tidak menekan. Ia justru memberi ruang. "Aku tidak memintamu setuju," katanya tenang. "Aku hanya mengajakmu melihat dari sudut yang berbeda." Pasar tetap hening. Bahkan angin seolah berjalan lebih pelan. Semua orang bisa merasakan bahwa batas terakhir hampir tercapai. Syekh Nuhail kini tidak lagi berdiri di atas pertanyaan lama. Ia berada di persimpangan baru. Dan di titik inilah, kepercayaan diri yang dulu kokoh mulai goyah. Bukan karena diserang, melainkan karena logika lama tak lagi menemukan tempat berpijak. Udara di pasar Baghdad terasa semakin berat, seolah semua suara telah ditahan oleh waktu. Orang-orang tidak lagi sekadar menonton, mereka ikut terlibat dalam keheningan itu. Setiap tatapan kini mengarah pada dua orang yang berdiri saling berhadapan. Abu Nawas yang tetap tenang, dan Syekh Nuhail yang mulai kehilangan pegangan. Syekh Nuhail menarik napas panjang. Kali ini lebih dalam dari sebelumnya. "Jika demikian," katanya perlahan, "katakanlah padaku, wahai Abu Nawas, apa makna dari seseorang yang membawa ajaran besar, tetapi tidak membaca dan menulis?" Pertanyaan itu tidak lagi bernada menantang. Ia terdengar seperti permintaan jawaban terakhir. Jawaban yang akan menentukan apakah percakapan ini berakhir dengan pemahaman atau kebuntuan. Abu Nawas menunduk sejenak. Bukan karena ragu, melainkan karena memilih kata-kata yang tepat. Ia tahu, satu kalimat yang salah bisa merusak semua yang telah dibangun dengan susah payah. Ketika ia kembali mengangkat wajahnya, senyumnya tidak selebar sebelumnya. Kini senyumnya lembut, penuh ketenangan.
"Wahai Syaif," ucap Abu Nawas dengan suara yang jelas namun tidak keras. Justru disitulah letak hikmahnya. Ia melangkah satu langkah ke depan, cukup dekat agar pendeta itu mendengar dengan jelas, namun tetap menjaga jarak yang sopan. "Jika Nabi Muhammad pandai membaca dan menulis," lanjutnya, "orang akan berkata bahwa ajaran yang beliau bawa adalah hasil bacaannya. Jika beliau ahli menulis, orang akan berkata bahwa ajaran itu adalah karangannya." Kerumunan terdiam. Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu mengendap. Tetapi karena beliau tidak membaca dan tidak menulis, katanya lagi, maka tidak ada satupun jalan bagi manusia untuk berkata bahwa ajaran itu buatan beliau sendiri. Beberapa orang menarik napas pelan. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti pintu yang terbuka lebar. Abu Nawas melanjutkan, kini dengan nada yang tetap lembut namun semakin kuat. "Ketika sebuah ajaran datang tanpa campur tangan huruf dan tinta dari pembawanya, maka perhatian kita berpindah, bukan pada siapa yang menyampaikannya, melainkan pada siapa yang mengajarkannya." Syaif Nuhail berdiri tanpa bergerak. Wajahnya kaku, bukan karena marah, melainkan karena pikirannya sedang bekerja keras. Abu Nawas tidak berhenti di situ. "Ketidakmampuan membaca dan menulis," katanya, "bukanlah kekurangan dalam hal ini. Ia justru menjadi penjaga agar pesan itu tetap murni, tidak tercampur dengan kepentingan manusia." Kerumunan kini benar-benar sunyi. Bahkan anak-anak yang sejak tadi berlarian kini berdiri diam. Semua orang seolah memahami bahwa jawaban ini tidak bisa disanggah dengan kata-kata cepat. Syaif Nuhail membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Ia menelan ludah. Beberapa kali ia menarik napas, tetapi tidak satupun kalimat keluar. Tatapannya yang tadi tajam kini meredup, berganti dengan ekspresi orang yang sedang merenung dalam-dalam. Abu Nawas menambahkan satu kalimat terakhir, bukan sebagai penutup, melainkan sebagai pengunci. "Seandainya aku ingin membuktikan bahwa sebuah cahaya berasal dari matahari," katanya pelan, "aku tidak perlu lilin. Justru ketiadaan lilin itulah yang membuat cahaya itu tak terbantahkan." Syaif Nuhail menunduk. Tidak ada sanggahan, tidak ada bantahan. Ia terdiam, benar-benar terdiam. Kerumunan tidak bersorak, tidak bertepuk tangan. Mereka hanya menyaksikan momen itu dengan rasa hormat. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Akhirnya, Syaif Nuhail mengangkat kepalanya dan mengangguk pelan. Tidak ada kata keluar dari mulutnya, tetapi anggukan itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Abu Nawas melangkah mundur satu langkah. Ia tidak tersenyum lebar, tidak pula menunjukkan kemenangan. Ia hanya berkata dengan suara ringan, kebenaran tidak perlu dibela dengan suara keras. Ia cukup dijelaskan, lalu dibiarkan berbicara sendiri. Pasar Baghdad perlahan kembali bernapas. Orang-orang saling pandang, merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Mereka tahu, hari itu mereka bukan sekadar menyaksikan adu kata, tetapi pelajaran tentang kebijaksanaan dan kerendahan hati. Dan di sanalah Syaif Nuhail berdiri, tanpa kata, tanpa bantahan, hanya diam, karena tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Keheningan yang tadi menyelimuti pasar Baghdad perlahan mencair. Orang-orang mulai bernapas lebih lega, seolah beban yang tak terlihat telah terangkat. Tidak ada suara kemenangan, tidak ada suara keras. Yang tersisa hanyalah rasa hangat, rasa puas karena telah menyaksikan percakapan yang berakhir dengan kebijaksanaan, bukan pertengkaran. Syaif Nuhail berdiri beberapa saat tanpa bergerak. Setelah itu, ia merapikan jubahnya, menoleh ke arah Abu Nawas, lalu kembali mengangguk pelan. Kali ini anggukannya bukan sekadar tanda diam, melainkan isyarat penghormatan. Ia tidak berkata apa-apa. Ia memilih menyimpan jawabannya di dalam hati. Abu Nawas membalas anggukan itu dengan senyum ringan. Tidak ada kesan menang, tidak pula sikap menggurui. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah percakapan biasa di tengah pasar, bukan perdebatan yang membuat banyak orang berpikir ulang tentang cara memandang ilmu dan kebenaran. Pendeta itu kemudian melangkah pergi, meninggalkan kerumunan tanpa iring-iringan, tanpa ucapan perpisahan. Orang-orang memberi jalan dengan tertib. Tidak ada ejekan, tidak ada bisikan merendahkan. Justru banyak yang menatapnya dengan wajah tenang, seakan memahami bahwa tidak semua perjalanan pulang membawa jawaban yang diucapkan dengan suara keras. Setelah Syaif Nuhail menghilang di ujung jalan, suasana pasar kembali hidup. Pedagang melanjutkan dagangan, anak-anak kembali berlarian, dan suara tawar-menawar kembali terdengar.
Namun ada satu hal yang berubah, cara orang-orang memandang satu sama lain. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana perbedaan pandangan bisa dibicarakan tanpa saling meninggikan suara. Beberapa orang mendekati Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata salah seorang dari mereka, "bagaimana engkau bisa tetap tenang dalam percakapan seperti itu?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang itu murah," katanya. "Yang mahal justru memperbaiki kata-kata yang sudah terlanjur keluar." Orang-orang tertawa ringan. Candaan sederhana itu membuat suasana semakin cair. Abu Nawas lalu menambahkan dengan nada santai, "Kalau aku marah, mungkin aku menang debat. Tapi kalau aku tenang, mungkin kita semua menang pelajaran." Ucapan itu membuat beberapa orang mengangguk setuju. Abu Nawas lalu mengambil tempat duduknya kembali di sudut pasar. Ia mengambil sisa kurmanya dan mulai makan seolah tidak ada kejadian besar sebelumnya. Seorang anak kecil mendekat dan bertanya polos, "Paman, kenapa tadi orang itu diam?" Abu Nawas tersenyum dan menepuk kepala anak itu. "Karena kadang, jawaban terbaik bukanlah kata-kata," ujarnya, "melainkan saat kita menyadari bahwa kita perlu berpikir lebih lama." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Abu Nawas kembali tersenyum, memahami bahwa tidak semua pelajaran harus langsung dimengerti hari itu juga. Sore mulai turun. Cahaya matahari memantul lembut di antara bangunan. Abu Nawas berdiri, membersihkan pakaiannya, lalu berjalan menyusuri pasar. Beberapa orang menyapanya, sebagian hanya tersenyum. Ia membalas semuanya dengan ramah. Dalam hatinya, Abu Nawas tahu satu hal, kebenaran tidak selalu datang dengan suara lantang. Kadang ia hadir lewat ketenangan, lewat kesabaran, dan lewat keberanian untuk tidak merendahkan orang lain. Ia juga tahu bahwa tidak semua orang yang terdiam berarti kalah. Ada yang terdiam karena sedang belajar. Sebelum benar-benar meninggalkan pasar, Abu Nawas berhenti sejenak dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Jika suatu hari kalian merasa ingin menang dalam perdebatan, ingatlah ini. Menang itu sementara, tetapi memahami itu selamanya." Ia lalu tertawa kecil dan melanjutkan langkahnya, menghilang di antara keramaian kota Baghdad yang kembali normal. Dan sejak hari itu, kisah tentang Abu Nawas dan pendeta dari Syam tidak dikenang sebagai cerita tentang siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kisah itu dikenang sebagai pelajaran bahwa kecerdasan sejati tidak berteriak, tidak menghina, dan tidak memaksa, melainkan mengajak berpikir dengan hati yang lapang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak kisah Abu Nawas hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tetapi juga memberi pelajaran berharga tentang kebijaksanaan, ketenangan, dan cara menyikapi perbedaan dengan hati yang lapang. Jika menurut Anda kisah ini bermanfaat, jangan ragu untuk tekan tombol like, agar semakin banyak orang bisa ikut mengambil hikmahnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, bagian mana yang paling berkesan menurut Anda. Dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif, lucu, dan penuh makna lainnya. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa di kisah berikutnya.